Pemirsa, kita sudah dengar dari KPK, LSM, Gerindra, terakhir dari Kementerian. Sekarang giliran pengamat tata kota, Pak Yayat Supriyatna. Ya. Terima kasih Bang Karni. Ini sebetulnya momentum yang besar gitu ya. Khususnya saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK. Khususnya ini dikaitkan dengan persoalan korupsi di tata ruang. Jadi persoalan tata ruang dan tata uang itu katanya, beda-beda tipis. Saya mengingatkan bahwa di dalam tata ruang itu potensi kunci terjadinya indikasi gratifikasi atau korupsi itu adalah di perizinan. Izin itu adalah alat pengendali. Tapi dalam prakteknya izin itu bisa menjadi alat pendapatan. Nah, jadi ketika izin berubah fungsi dari pengendalian ruang menjadi alat pendapatan, maka ini menjadi. Nah, sekarang menjadi tantangan bagi kita adalah pintu pembuka dari kasus reklamasi ini adalah sebagai cara kita untuk mengendalikan potensi-potensi korupsi di tempat-tempat lain. Nah, yang paling menarik dari persoalan ini, banyak aturan-aturan yang di dalam tata ruang atau peraturan daerah itu bisa menjadi pintu terjadinya ruang negosiasi untuk mengambil potensi keuntungan di dalamnya. Salah satu misalnya di DKI ya, kalau kita ingin mendapatkan izin di atas 5.000 meter, itu kan harus mengurus SIPPT dan ada kewajiban 20% untuk fasos-fasum dan bagi penyediaan fasilitas lainnya. Nah, yang lemahnya di DKI ini adalah aturan-aturan tindak lanjut dari aturan tersebut belum ada sampai sekarang. Sehingga terjadilah ruang negosiasi, ruang tawar-menawar, dan itu menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Kami pernah pernah diminta oleh Pemprov DKI itu untuk mengevaluasi rencana tata ruang. Itu dilakukan pada rencana tata ruang DKI tahun 2000-2010. Kami lakukan evaluasi di 2005. Apa yang terjadi? Ternyata deviasi atau penyimpangan terkait dengan tata ruang itu, isi dari dokumen itu, hampir mencapai 70-80%. Mengapa bisa terjadi? Rupanya dokumen rencana tata ruang itu hanya dokumen. Untuk dilaksanakan, yang kami lihat di dalam aturan-aturan pelaksananya, itu terjadi kekosongan hukum, bahwa tata ruang bisa dilaksanakan membutuhkan 110 peraturan pelaksana. Jadi kita bisa bayangkan begitu banyak celah-celah hukum, yang membuat seakan-akan ini menjadi celah bagi korupsi. Nah, kita ketahui, semenjak berlakunya Undang-Undang Tata Ruang 26 tahun 2007, itu kita mengacu kepada pendekatan regulatory system. Selama ini pendekatannya sangat discretionary system, di mana keputusan-keputusan itu lebih banyak diambil oleh keputusan pimpinan yang mungkin di dalam pengambilan kebijakan tidak memperhatikan hal-hal yang terkait dengan persoalan lingkungan. Nah, ini catatan yang paling penting. Nah, ketika dengan undang-undang tata ruang yang baru, undang-undang kelautan yang baru, sebetulnya kita mulai mendekatkan kepada pendekatan regulatory system. Memang ada celah persoalan dikaitkan dengan reklamasi ini. Satu, ya kebetulan saya pernah diminta oleh pansus DPRD ini yang terkait dengan persoalan ini, kita sudah mengingatkan bahwa ada celah yang menjadi ruang-ruang negosiasi, yaitu ada celah terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, disinilah sebetulnya tata ruang itu menjadi potensi untuk menjadi ruang bagi kemungkinan terjadinya korupsi-korupsi di tindak lanjutnya. Kalau gitu yang nunjukinnya Pak Yayat dong. Oh bukan. Nah, ini menarik, ya. Sebetulnya bagi kita, ya, bagi kita semua, kalau kita memahami tata ruang, di DKI ini sudah ada untuk di wilayah daratan, yaitu RDTR, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Kalau itu clear and clean, susah rasanya untuk mencari ruang untuk melakukan korupsi. Tetapi hampir di seluruh Indonesia, yang terjadi sekarang untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu kegiatan itu hanya mengacu pada tata ruang yang bersifat makro, yang detailnya belum ada dengan alasan-alasan yang sangat teknis. Nah, sekarang yang menjadi persoalan untuk di DKI ini adalah terkait dengan persoalan-persoalan di kawasan reklamasi, ini memang ada tumpang tindih terkait dengan kewenangan. Misalnya tadi Ibu Menteri sudah mengatakan bahwa ada otorisasi terkait dengan rekomendasi yang menjadi dasar bagi dibuatnya sebuah
izin pelaksanaan bagi kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. Nah, kemudian yang menjadi tantangan bagi kita, mengapa reklamasi di Jakarta, di pantai utara itu terjadi? Sebetulnya kalau kita ingin mengetahui, ada persoalan yang lebih besar. Ini persoalan kontestasi penguasaan ruang. Jadi di wilayah Jabodetabek ini, ada 1,5 kali luas kawasan, 1,5 kali luas kawasan Jakarta itu, yang dikuasai oleh sekelompok orang tertentu. Ini kita bayangkan begitu mudah pengembang-pengembang besar mendapatkan izin untuk katakanlah di atas 1.000 hektar, 6.000 hektar, sementara bagi kita untuk membangun rumah yang katakanlah untuk masyarakat ember itu untuk mendapatkan tanah saja sudah sulit. Nah, akibatnya ketika terjadi kontestasi ruang wilayah Jabodetabek ini sudah keluar izin-izin prinsip terkait dengan penguasaan arealnya, maka yang tersisa adalah ruang lautan. Nah, di sini di DKI ini juga ada istilah namanya. Dulu pernah saya kemukakan, bukan karena media saja meliput. Selain ada gubernur asli, ada gubernur bayangan. Nah, gubernur bayangan inilah yang menentukan bagaimana ruang itu diatur berdasarkan sebuah otoritas yang terkait dengan sisi kepentingan korporasi. Boleh siapa saja, ya kan? Nah, ini siapa saja? Karena inilah pertanyaan. Kalau misalnya sahabat saya, Saudara Ferry mengatakan ini terkait dengan persoalan relasi kuasa korporasi bersama birokrasi atau institusi di dalamnya. Jadi bagaimana ketika kekuasaan itu diintervensi oleh kepentingan sehingga ayat-ayatnya pun menjadi ayat-ayat yang lebih mengedepankan pada sisi kepentingan usaha. Baik, Pak. Jadi sampai sekarang masih ada landlord, tuan tanah dari Betawi. Sebetulnya kita harus lihat ya, siapa sebetulnya menguasai ruang di Jakarta dan Jabodetabek secara keseluruhan. Ada landlord besar yang begitu mudah mendapatkan izin. Tapi pertanyaannya, izin yang didapat dengan penguasaan ruang itu sebetulnya bagi mereka sebuah ruang untuk investasi. Dengan diagunkan ke bank saja duduk diam sudah mendapatkan modal tanpa bekerja keras. Sementara petani kehilangan lahan di darat ya, kehilangan lahan di laut. Nelayan kehilangan lahan juga. Kehilangan laut. Jadi ibaratnya darat, laut, hanya udara yang belum dikuasai. Nah, ini pertanyaan paling besar ya kan? Jadi pertanyaan kita bukan anti pembangunan. Sebetulnya menjadi tantangan bagi kita ketika DKI memutuskan untuk membangun waterfront city. Waterfront city adalah bentuk kemasan komoditas ruang untuk ditawarkan untuk menjawab suatu masalah yang tidak bisa kita selesaikan masalahnya. Kalau memang selama ini pantai Jakarta tercemar, ujungnya bukan reklamasi selamanya, tapi penyelesaian di daratnya juga. Jadi persoalan di darat, limbah yang tidak terurus, sedimentasi yang tinggi, itulah menjadi tantangan BGA untuk menyelesaikan masalahnya sebelum persoalan-persoalan pembangunan itu dilakukan. Jadi tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana membenahi sistem aturannya. Saya berharap KPK lebih beranilah, intiplah pintu-pintu perizinan, khususnya terkait dengan tata ruang di daerah, bukan hanya persoalan reklamasi. Kabupaten Bogor juga pernah kasus. Ternyata mantan bupatinya ditangkap karena persoalan konsesi perubahan status fungsi hutan. Saya tidak bisa membayangkan sebuah pengembang mendapat izin untuk membangun dengan 12.000 hektar di atas kawasan yang sebagian kawasan hutan dan kawasan konservasi. Jadi pertanyaan yang mendasar adalah mengapa begitu mudah hanya dalam bentuk rencana-rencana tiba-tiba dapat konsesi. Baik. Pemirsa, sampai saat ini saya masih dianggap oleh sosmed mau menjatuhkan Ahok. Karena itu saya mau minta dari politisi-politisi yang di pihak Ahok. Di sini ada Dadang Rusdiana, ada Ruhut Sitompul. Terima kasih. Saya senang dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Jadi KPK itu sedang melakukan seleksi ketat untuk kemudian menyelesaikan calon-calon pemimpin yang tidak beres dan menemukan pemimpin yang beres. Sehingga tentu bagi pendukung Ahok, karena kita pendukung Ahok Pak kami, ini adalah suatu berita yang luar biasa, menggembirakan. Karena saya yakin nanti akan terkuak. Maka ketika kawan saya dari Gerindra mengatakan bahwa Mas Sanusi ini siap menjadi justice kolaborator, itu kita sangat senang sekali.
berarti nanti akan terbongkar siapa yang sebetulnya ikut menjadi penumpang gelap atas kebijakan reklamasi ini. Saya yakin bahwa di hulunya yang namanya reklamasi itu kan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana meningkatkan daya saing Jakarta sebagai sebuah perkotaan tanpa juga harus merugikan nelayan. Dan pertimbangan-pertimbangan itu tentu harus dipertimbangkan juga oleh Ahok. Apalagi tadi Bu Susi, ini harus kita tata rupanya hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah DKI. Bagaimana tadi ada saran-saran pandangan yang sangat bijak, dan saya kira Pak Ahok juga harus merespon itu ketika ada pandangan-pandangan bijak dari Bu Susi. Tapi kemudian tentu reklamasi dengan pilkada ini sangat berdekatan. Tentu warna-warna politik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pri misalnya, ada sampai belum berani taruhan segala macam. Nah itu saya kira kita buktikan di pengadilan. Jadi sesuatu itu tidak boleh dibiarkan kemudian abu-abu, kemudian dimanfaatkan oleh para petualang-petualang, sehingga kemudian Ahok belum apa-apa karena memang terlepas kata Pak Pri misalkan, oh ini Ahok besar ini karena media. Ya semua juga besar karena media, semua juga bisa buruk dengan media, dan siapapun hari ini tidak bisa kita menghindar dari media. Kita harus jujur seperti itu. Tapi Ahok hari ini dengan dukungan cukup besar dari masyarakat, itu harus kita akui dengan jujur. Dan ketika KPK benar-benar melakukan pembersihan atas kasus yang terjadi pada DPRD DKI ini, kita dukung. Kan nanti akan terlihat sekali bahwa siapa yang betul-betul punya integritas dan siapa yang benar-benar berani memainkan kebijakan menjadi penumpang gelap untuk menikmati apa-apa yang selama ini kemudian rakyat kadang-kadang ditinggalkan. Saya kira demikian, terima kasih. Sekarang Partai Demokrat belum jelas mendukung atau menolak, tapi Ruth jelas mendukung. Terima kasih Bang Karni. Saya kebetulan terbang dari Kalimantan Utara. Di sana semua lagi layar tancap nonton ILC. Salam buat masyarakat Kalimantan Utara. Dari Poltak Raja Minyak Tante. Saya di Kalimantan, di Bulungan, pelantikan Pak Jansen Bupati. Tadi Musda. Aku kaget ketemu rakyat-rakyat di sana. Dia bilang apa? Bang, boleh nggak kami ganti KTP? Apa maksud kalian? Kami mau dukung Ahok. Bayangkan. Ngeri kali. Ahok ini snowball. Bola salju. Karena itu, aku tadi di balik papan pula. Ketemu dengan Ustadz. Bang, tolong bilang kepada Rizik, Ketua FPI. Sering-seringlah hujat Ahok. Makin rakyat memilih Ahok. Bayangkan. Mudah-mudahan Pak Rizik sahabatku dengar juga. Karena kemarin aku lihat kantor KPK dikepung. Ih, ngeri kali nih. Halo Kapolda baru. Ya, ini Kapolda baru kebetulan baru pindah dari Jawa Barat. Saya Komisi 3, Bos. Ya. Ketua BNPT itu, ya, kita tahu Wong Kito, nggak ada yang bisa aneh-aneh dengan Pak Tito. Jadi Kapolda baru, ya, ini yang ngomong Ruhut Komisi 3, ya, nanti RDP aku panggil Kapolri, kau tolong dampingi juga. Saya mau Jakarta Barometer, jangan demo-demo. Rakyat yang jadi susah, ya, ya Rizik, sering-seringlah kau kampanye, makin menang Ahok. Aku orang yang paling bangga lihat komisioner yang sekarang. Saya ikut membedah ketua komisionernya Pak Panggabean, Pak Busro ketuanya, ya, Pak Abraham Samad, Pak Ruki, sekarang Pak Agus. Semua hebat-hebat. Save KPK, itulah pesan Partai Demokrat. Karena itu partai saya tegas menolak revisi. Terima kasih Bapak Presidenku yang ke-7, aku tim sukses Anda. Paling tidak Anda sudah menunda. Mantap Pak Jokowi. Kenapa aku katakan aku bangga? Waktu hasil fit and proper test saya kepada kawan-kawan 5 komisioner ini, Pak Agus, Ibu Basaria Boru Panjaitan, Pak Alex, Pak Saud Situmorang, dan Pak Laude. Habis aku, Ruhut, apa kau punya KPK yang sekarang? Ayam sayur. Rasain kalian. Rasain kalian semua. Dilibas kalian semua.
Jangan main api, terbakar kau nanti. Rakyat miskin karena ulah para koruptor. Mantap Pak Saud, terkam semua, kembangkan terus. Dan aku feeling kita jangan bergembira. Aku ikut bersedih Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra. Saya punya senior sahabat saya. Apa kegalauan, kegundagulanaan Pak Prabowo sekarang, begitulah sebelumnya Ketua Umum saya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 2 periode. Kenapa? Kader-kader kami merusak. Walaupun cuma hitungan jari, rusak kami. Aku ini DPR 148, pasukan aku, jadi tinggal 61. Bayangkan kawan. Kebayang aku ini Gerindra cuma berapa, belum di atas 100. Ngeri nih. Kata kawan aku yang ada di sana itu, ngeri-ngeri sedap. Karena itu kawan-kawan, KPK kembangkan kasus ini. Kembangkan. Ya, aku takut ada lagi yang akan naik kelas. Tapi aku ingin ngomong begini. Ini selalu mengatakan ketangkapnya sahabat saya Sanusi, karena dulu kader Partai Demokrat juga, kayak Pak Ferry, ini juga dulu Demokrat. Jadi terima kasih juga aku udah pindah ke Gerindra. Kalau nggak pening aku tante, ada lagi yang kena kan? Tapi sekarang udah di Gerindra. Ya Pak Prabowo lah yang menanggung nasibnya, apa boleh buat. Aku sedih nih sama Pak Prabowo. Tapi kita doakan Pak Prabowo tetap tegar, karena dia orang mantap loh. Dia kader-kadernya ini aja nggak tahu diri dia. Ya, udah demikian. Pak Prabowo begitu juga kader saya sekarang yang beberapa orang itu disuka miskin. Jadi maksud saya begini kawan-kawan. Selalu membilang ini politik. Kawan-kawan tolong jangan rendahkan Pak Agus, Pak Saud dan kawan-kawan semua. Ini OTT. Ya, operasi tangkap tangan. Siapa suruh main api? Siapa suruh kau terima itu barang? Ketangkaplah kau. Nggak ada nih rekayasa politik. Bahkan lawan yang mulai berpolitik. Apa nggak berpolitik? Ya jujur, aku orangnya terbuka. Saya ini lawyer Tommy Winata. Saya lawyer Aguan. Sebelum saya menjadi politisi. Saya orangnya gentleman. Nggak pernah main belakang. Sedih juga aku dibawa-bawa. Agung Podomoro. Aku nggak pernah dengar Pak Aguan di Agung Podomoro. Aku nggak ngerti juga ini. Yang aku tahu ini orang baik. Banyak acara sosial dan orang-orang partai politik. Banyak kalian dibantu loh dengan orang Pak Aguan, Pak Tommy loh. Jangan halo. Ya. Tapi biarlah. Jangan kita intervensi KPK. Biar mereka bekerja. Bang Karni terima kasih. Sayang Bu Susi udah pergi. Memang saya kasih kesempatan luas sama lo. Iya Bang. Untuk menumpahkan seluruh perasaan. Jadi Bang Karni, Bu Susi tadi keluar. Bu Susi, ini Bu Susi, Pak Ahok, ini dua-dua sahabat lamaku. Karena itu aku jadi sahabat Ahok. Begitu juga Susi. Aku bilang, Bu Susi mau pulang. Iya, aku besok ada acara. Ya baguslah. Tontonlah TV nanti di mobil. Kan menteri, TV di mobilnya keren. Aku hanya bilang, Bang Karni, abang mantap. Lulus Bu Susi untuk jadi Menko Maritim kayaknya. Di ILC ujiannya. Mantap Bang Karni. Terima kasih Bang Karni. Perfekto Ruhut ini. Cocok tuh jurkam itu cocok. Tapi saya heran. Kok saya dibilang punya muatan politis? Padahal Ruhut tadi itu pakai bawa baru ketemu Ustadz segala. Apa urusannya Ustadz dengan KPK. Dan tapi apapun juga dia hebat untuk juru kampanye. Dan saya nggak bisa ngalangin siapapun narasumber ngomong. Buktinya Ruhut tadi ngomong apa aja saya duduk di belakang. Kita lihat saja dah. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ini segmen yang terakhir dari acara ini.
Saya mau ke Profesor Mahfud MD, pakar hukum tata negara. Terima kasih Bang Karni. Saya akan bicara singkat-singkat dalam 3 hal. Pertama, tadi yang sampaikan Pak Saud dari KPK, memang kita merasa sedih sampai sekarang ini korupsi tidak pernah bisa diatasi, malah makin merajalela. Sementara semua aturan yang pernah diusulkan orang itu sudah dibuat semua. Saya pernah mengatakan hal yang sama dengan Pak Saud ketika ada pertemuan Dewan Guru Besar di UI. Ketika bertanya harus ada aturan ini, aturan itu, saya katakan kita tuh sudah mempunyai aturan apapun. Coba Bapak tanya ke saya aturan apa yang tidak punya kita. Saya pasti sebut sudah ada, saya bilang. Jadi kita sekarang ini menurut saya tidak perlu lagi memperdebatkan aturan-aturan sistem itu, biar berjalan secara linear saja. Tidak usah pakai proyek-proyek, ini harus diubah, ini, itu nanti berjalan dengan sendirinya. Saya katakan juga kita nih ya sudah habis berdiskusi apa lagi, teorinya di gudang itu, teori-teori tentang pemberantasan korupsi, bagaimana membangun negara ini, teorinya udah dikeluarkan semua, sudah didiskusikan tapi tidak baik-baik juga. Yang parah lagi, terasa bahwa pemerintah dan birokrasi kita ini sejak dulu, bukan hanya sekarang, itu selalu disandra oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Korporasi dikendalikan oleh kekuatan di luar. Seperti tadi ini pembicaraan ini tadi, karena hampir semuanya sampai pada kesimpulan yang sama, ini ada pemain besarnya di luar, di mana pemerintah sendiri juga tidak berdaya, gitu. Nah, padahal kita setiap saat bicara itu gimana nih caranya? Setiap presiden sama. Pokoknya kalau saya jadi presiden, korupsi diberantas habis, kan gitu kan? Ya, mulai dari dulu lah. Yang terakhir misalnya Pak SBY itu ada 15 janji nomor 12, baiki birokrasi, perang lawan korupsi, sama juga tidak berdaya, sehingga kata Bang Ruhut tadi itu, Partai Demokrat sendiri kena musibah. Beberapa tokohnya masuk penjara, masuk di Cipinang. Itu saya kira bukan pribadinya Pak SBY. Ini ada sesuatu di mana sistem kita dalam pengertian kita menampilkan pemimpin itu mungkin keliru. Sehingga setiap pemimpin yang tampil itu selalu tidak berdaya menghadapi ini. Nah, bahkan orang yang dulunya berteriak-teriak mau membantas korupsi, sesudah diberi kesempatan masuk, kalau tidak diam ya ikut korupsi. Kan gitu yang terjadi. Coba sekarang lihat aja gitu. Nah, ini persoalan kita. Paling-paling cuma diam kalau dia bagus. Kalau ikut arus ya korupsi juga. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan tangkap tangan tadi. Saya kira saya meyakini sepenuhnya KPK itu punya bukti-bukti atau alasan-alasan yang cukup untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak mungkin KPK itu sembarangan nangkap orang tanpa punya proyeksi bahwa yang akan kena ini minimal ini dan nanti akan kena ke sini dan sebagainya. Kita sekira tidak perlu menggurui KPK soal ini. Cuma memang kita akan mendorong. Nampaknya kasus ini memang korupsinya bertumpu atau berfokus pada persoalan kontribusi dari 15% ke 5%. Gubernur menghendaki 15%, lalu mungkin ada yang menawar, tolonglah lewat DPR turunkan 5%. Itulah yang kemudian tertangkap. Dan bagi saya agak kaget tadi. Gini, kemarin Kepala BKKD Bu Tuti siapa gitu membuat konferensi pers yang mengatakan bahwa gubernur itu sudah mengatakan 15%. Tapi dalam rapat tanggal 1 Maret 2016 itu Wakil Ketua DPR Taufik minta secara resmi agar diturunkan menjadi 5%. Ini Taufik. Lalu Taufik ini mudah-mudahan saya kira sudah tahu juga KPK. Jadi resminya Taufik yang minta itu konfirmasinya. Tapi juga saya kaget tadi ada surat dari Bang Karni, ternyata gubernur juga udah kirim surat 5%. Gitu. Ini aneh nih, bisa dibongkar oleh KPK. Ini apa? Ada permainan apa di sini?
Ini yang saya katakan ini sumber resmi. Sumber resmi semua, ada BKD-nya, BKKD-nya, ada gubernurnya bicara, semua DPR-nya begitu, KPK-nya begitu. Nah, ada tadi juga sumber yang tidak resmi, tetapi teridentifikasi orangnya. Jadi tadi siang jam 12.20 dalam jam saya itu ada SMS dari orang yang dulunya ada di istana. Sekarang udah di luar. Dulu membantu Pak SBY di dalam, namanya Andi Arief. Jadi dia menulis di Twitter tuh sampai 5 cuitan. Isinya itu sebenarnya pada tahun 2014 pemerintah itu sudah menetapkan untuk reklamasi itu kontribusinya adalah 30%. Disertai dengan syarat pembangunan wall. Sampai 5 kali tweetannya. Saya tanya, saya ingin tahu, saya ingin membangun sebuah konstruksi hukum nih, saya bilang. Itu pemerintah yang Anda maksud itu apakah presiden yang menentukan 30% itu, apakah menteri kelautan, ataukah sidang kabinet? Lalu jawaban dia, tanya saja ke Menteri Perekonomian pada tahun 2014. Nah, ini belum terkonfirmasi, tetapi yang tadi, itu tadi kan sudah jelas dari sumber-sumber resmi, tinggal KPK mengkonstruksi siapa yang kena apa dan siapa yang terkait ke sini. Saya kira logika kita sudah jalan di sini, sehingga ini harus diusut tuntas. Saya meyakini KPK bisa menyelesaikan ini, yang ketangkap tangan dan mungkin 1-2 orang lainnya. Tapi ini masalah besar nih, grand corruption kalau istilah KPK sendiri. Saya khawatir nanti ketika akan menyentuh orang-orang tertentu, tersandera lagi nih, terbeli lagi. Karena dalam banyak kasus dulu kita menggebu-gebu ini, tiba-tiba hilang aja. Ada yang menyelesaikan sudah, ada yang bayar lah. Gitu. Itu yang banyak ini, yang terjadi sekarang ini. Nah, oke. Jadi itu tadi problem nasional korupsi kita, lalu yang kedua soal ini tadi, tangkap tangan. Yang terakhir sekarang, saya ingin menanggapi dari sudut hukum administrasi negara tentang kasus reklamasi ini. Saya gembira tadi Bang Ruhut itu sama sekali tidak menyinggung reklamasi. Karena mungkin dia percaya ini, apa yang dibicarakan ini benar, sehingga dia menyinggung soal lain. Dia percaya. Saya tahu nih, ini politisi yang pintar, jadi dia suruh bicara soal reklamasi, bicara lain. Nggak nyinggung sama sekali reklamasi. Sedikit pun. Kenapa? Karena ini masuk akal nih yang disampaikan Pak Prianto dan macam-macam ini. Sehingga saya kira Pak Ruhut nanti akan bicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan ini secara benar. Secara hukum. Gitu ya, tidak berteriak di sini. Gini, pertama menurut saya adalah sangat aneh ketika sebuah keputusan tentang pelaksanaan atau operasional reklamasi itu sudah diberikan peraturan daerahnya masih mau dibuat. Kalau dalam hukum itu regelingnya dulu baru base kickingnya, kan begitu. Ini base kicking dulu sudah ada aturan khususnya, lalu dicarikan atasan. Ini salah besar di dalam ilmu hukum ini. Harus yang umum dulu baru yang konkret. Ini konkretnya diberikan dulu baru dicari alasannya. Ini ada apa? Ini kan pertanyaan, ada apa ini? Kok mencari-cari alasan sesudah sesuatu terjadi? Satu. Yang kedua, alasan yang saya dengar di beberapa media dari Pak Gubernur, dari Pak Ahok, ya dia tidak enak dong membatalkan karena ini kan keputusan gubernur sebelumnya. Ini yang saya baca, antara lain. Dan menurut saya itu benar, tidak boleh gubernur yang sesudahnya atau presiden sesudahnya membatalkan lagi kebijakan presiden sebelumnya atau gubernur sebelumnya. Jadi alasan etis Pak Ahok ini benar. Tetapi menurut saya itu benar kalau prasyarat atau parameter lingkungan untuk keluarnya tidak ada masalah. Saya kira Pak Ahok juga tidak perlu merasa melanggar etika pemerintahan kalau dia sudahlah, karena yang dulu salah dan juga pendapat publik begitu, analisis yuridisnya juga begitu, kenapa tidak dicabut aja? Itu menurut saya sikapnya lebih mulia kalau Pak Ahok mau begitu. Dan yang terakhir, mari kita selesaikan ini berdasarkan jalur hukum yang benar. Maksud saya, siapapun
tidak boleh menggunakan isu ini untuk memojokkan Pak Ahok. Nggak boleh. Juga siapapun tidak boleh menggunakan isu ini untuk menguntungkan Pak Ahok. Hukum ya hukum. Kalau tidak begini, negara ini akan tetap seperti tadi yang pertama dikatakan Pak Saud itu. Dan kita bodoh benar kita ini sudah 18 tahun reformasi ya begini-begini terus malah tambah mundur. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Sekarang Profesor Muzakir. Baik, Pak Karni, ini satu hal yang menarik buat saya. Yang pertama adalah tentang corporate crimes ya, atau kejahatan korporasi. Sebenarnya saya menunggu di polisi, jaksa, dan juga KPK ini kapan dia akan melibatkan korporasi itu sebagai subjek hukum dalam kaitannya dengan hukum pidana. Ya. Dan tadi berbicara saya baca di media, nampaknya belum masuk tentang corporate-nya itu belum masuk. Lebih pada pengurus dari corporate itu sendiri. Ya. Saya kira sudah masanya sekarang ini, dan kebetulan kami kemarin membahas RUKHP yang terkait dengan chapter tentang subjek hukum korporasi. Ya. Saya kira ini dulu Pak di Kejaksaan juga mau membawa ini adalah corporate crime. Kami senang sekali kalau itu dilakukan, karena saya sependapat dengan pembicara terdahulu bahwa ancaman yang paling nyata di masa depan adalah kejahatan korporasi. Ya. Dan kejahatan korporasi adalah kejahatan yang baik, seolah-olah baik, tapi sesungguhnya dia adalah jahat, gitu ya. Kalau dilihat dari sisi perbuatannya, karena umumnya kejahatan korporasi itu selalu dimulai dari pelanggaran hukum administrasi. Jadi kelihatannya itu sah, tapi kalau dikaji secara substantif dalam konteks hukum pidana itu menjadi cacat di dalam satu konteks ini. Saya kira saya senang sekali kalau KPK ini nanti dalam perkara ini kemudian masuk di dalamnya adalah korporasi sebagai subjek hukum. Ini saya kira awal mula KPK yang menarik buat saya untuk pengembangan hukum di masa depan, karena itulah nanti menurut prediksi saya ketika kami mencoba melihat gelagat kejahatan adalah kejahatan korporasi di masa depan. Jadi kalau KPK sekarang sudah menempatkan kejahatan korporasi, nanti dalam kasus ini memang terbukti bahwa dia adalah melibatkan korporasi. Nah, korporasi itu ada 3 hal yang harus dicatat dalam konteks ini. Yang pertama adalah pengurus sebagai pelaku tindak pidana, yang pengurus berbuat itu melawan hukum itu adalah untuk menguntungkan korporasi. Berarti korporasi, pengurus bertanggung jawab, korporasi bertanggung jawab. Ada kalanya korporasi melakukan tindak pidana di mana pengurus mewakilinya. Dan yang terakhir adalah pengurus itu menggunakan tameng korporasi semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau ini pengurus yang berbuat jahat. Sekarang nampak sekali kalau urusan izin-izin yang tadi sudah disebutkan tadi, ujungnya adalah izin reklamasi, berarti di sini ada suap yang terkait dengan proses pengurusan izin mencari dasar hukum, dan kemudian jelas dia untuk menguatkan kegiatan usaha, yang usaha itu adalah dalam bingkai korporasi. Berarti ini KPK bisa mengembangkan ini, dia akan ditempatkan sebagai subjek hukum tersendiri. Saya kira ini penting menurut saya untuk merespon, ya, mungkin ini awal sesuatu yang baik, dan kami sudah merumuskan ini di dalam RUKHP. Saya kira masih klop kalau ini nanti terjadi. Jadi korporasi harus ditempatkan sebagai subjek hukum. Karena kejahatan bisnis adalah kejahatan mencari keuntungan, dan korporasi adalah orientasi adalah keuntungan, itu artinya apa? Ya artinya kalau sanksi pidananya terkait dengan keuntungan itu klop, ya. Nanti kalau hanya orangnya masuk penjara, korporasinya tetap ada, menurut saya sampai sekarang agak sulit untuk diberantas ya, kejahatan yang seperti ini. Karena masuk pengurusnya, kalau korporasinya masih ada, ya tetap saja ada kemungkinan terjadi pengurus baru dan pelanggaran baru. Yang berikutnya adalah kejahatan yang tadi sudah Prof. Mahfud sebutkan. Ini yang paling menarik sekarang ini, harus dicermati, mungkin catatan mungkin buat KPK. Ada 2 hal di sini. Dalam satu kaitannya dengan hukum administrasi, ya ini kalau kita lihat tadi kan semuanya terkait dengan hukum administrasi, ada perda, ada ini. Maka hukum administrasi kalau hubungannya dengan hukum pidana itu ada catatan saya sering sekali saya sampaikan. Yang pertama, orang itu punya itikat baik. Yang kedua adalah itikat tidak baik. Yang ketiga, itikat buruk. Ini masih ranah dalam hukum administrasi atau hukum perdata. Dan yang keempat, ini menurut saya menarik, adalah itikat buruk yang kriminal. Itikat yang buruk kriminal adalah melanggar hukum administrasi sebagai perbuatan melawan hukum administrasi yang Pak Mahfud katakan, tapi itu
bagian dari skenario untuk berbuat jahat. Ya. Skenario untuk berbuat jahat adalah bahasa hukum pidananya dikatakan perbuatan persiapan untuk berbuat jahat. Ya. Jadi ini bisa masuk di dalamnya, menurut saya pelanggaran hukum administrasi bisa menggerakkan hukum pidana sebagai kejahatan dalam hukum pidana kalau dia disertai di dalamnya adalah itikat buruk yang kriminal. Yang berikutnya saya ingin sampaikan terkait dengan masalah yang berhubungan dengan KPK. Ya. Tadi saya senang sekali mendengar komisioner KPK, tapi saya belum senang seperti teman-teman sekalian. Saya akan tunggu KPK sampai berakhir ini hanya dibingkai pada kasus ini saja, atau memperluas pada kasus yang akan membongkar kasus yang dikatakan grand design-nya ini. Kalau ini nanti berakhir KPK, baru saya akan ngucapin selamat ya. Tapi kalau baru sekarang saya belum, karena kadang-kadang janji tinggal janji gitu ya. Ya, saya akan tuntut atau kami akan memohon kepada KPK semua membuka semuanya ini. Artinya membukanya dari mana? Toh kasus ini kan sudah lama sekali, tinggal meruntut aja. Kalau dalam bahasa hukum administrasi, runtut aja izinnya dari mana, peraturan dari mana, akan satu persatu akan masuk di dalamnya. Ini catatan buat KPK. Sekali lagi saya akan menunggu berakhirnya proses ini. Yang saya acungi jempol Pak Karni, saya yang selama ini saya khawatirkan, tapi di masa kepemimpinan yang baru ini nampak jelas tadi. Saya akan menggunakan prosedur yang extraordinary atau extraordinary prosedur. Karena kasusnya begini-begini, tanpa dengan itu, maka dia akan tidak terbongkar. Yang saya kritik selama ini adalah semua perkara yang ditangani KPK menggunakan extraordinary prosedur. Ini menurut saya tidak tepat. Kadang-kadang harus ordinary prosedur, dan kadang-kadang extraordinary prosedur. Jadi kalau ini menjadi basis kebijakan KPK, saya senang sekali. Karena yang saya beratkan adalah extraordinary prosedur itu terhadap perkara-perkara yang normali, terhadap biasa. Yang terakhir, saya ingin KPK tidak bangga dengan persepsi yang naik atau menaik turun. Itu singkirkan saja. Rakyat tidak butuh tentang indeks korupsi ya. Rakyat itu hanya mungkin terkait dengan masalah pencitraan. Rakyat butuh safety aman bahwa dana negara itu memang benar-benar dipakai untuk pembangunan dan mereka untuk senang ingin cepat sejahtera. Ya, saya kira itu yang paling penting. Terima kasih, Bung Karni. Baik, Babe harusnya senang dong dengan reklamasi katanya. Megah, lampunya kerap-kerip, kita kayak lewat Hongkong. Dulu perahu kerap-kedip lampunya. Ya. Itu Dubai banyak disebut reklamasi. Reklamasi Dubai tidak membinasakan nelayan dan tidak membinasakan peradaban Arab. Kita masih bisa mendengar indahnya suara Hiba Tawaji di dalam arena musik di Dubai. Mengenai reklamasi ada pandangan saya dari segi kebudayaan. Yang pertama, 17 blok itu menutup kehidupan pulau-pulau. Karena di situ ada sekitar 100 sampai 200 ribu orang kehidupan. Di situ ada anak-anak yang bersekolah di daratan. Di situ ada ibu-ibu yang perlu berobat ke daratan. Itu tertutup. Jadi apalagi dengan diuruknya pakai tanah yang diambil dari Pramuka. Pulau Pramuka ini nama yang secara pandir diganti oleh Dinas Pariwisata dan Budaya DKI. Itu Pulau Edam, bukan Pulau Pramuka. Itu akan merusak Pulau Putri yang namanya juga secara pandir diganti oleh orang-orang Parbut menjadi Pulau Bidadari. Itu adalah Pulau Putri, karena Pulau Putri di situ ada Betseba yang namanya Morotelo. Morotelo itu adalah telaga yang dibangun orang-orang Moro, West Apro pada abad ke-4 Masehi. Kemudian dia akan merusak lagi di situ adalah situs Beehive Stone yang di orang Belanda bilang Onrus, itu salah. Itu adalah Unrus. Unrus adalah pendatang Rusia. Kalau kita lihat arsitektur Beehive Stone di situ sama dengan Beehive Stone yang terdapat di tanah Rus. Jadi ini akan hancur, Pak. Ini justru kalau ini dimengerti oleh arkeolog dan sejarawan Indonesia, ini modal pariwisata. Tidak hanya 3 juta turis yang bisa kita datangkan di sini, bisa 30 juta. Kemudian saya menjadi heran ya ketika sekarang orang mau reklamasi karena memang di darat katanya tanah udah habis. Kata Bapak
Yayat itu udah dikuasai ini, kuasai itu. Waktu tanah belum habis, ide reklamasi pun sudah dihidupkan di Tanjung Pasir. Itu waktu antara Tanjung Pasir dan Pulau Untung Jawa. Saya tidak mau sebut nama orangnya, udah meninggal, nggak baik. Pak korporat yang melakukan ini. Tapi itu waktu Pak Harto yang melarang langsung pada tahun 80. Kenapa sih ngebet bener dengan reklamasi? Kalau kita berjalan dari Tegal Alur, ya, kemudian Kapuk Muara, lalu Kamal Muara, sampai kepada Teluk Gong, itu kita lihat kota mati. Rumah-rumah yang dibangun real estate itu kota mati semua. Lantas kita akan saksikan ruko menjual ruko. Jadi bukan ruko menjual sembako, ruko menjual ruko. Ruko dijual, ruko dikontrakan, ruko diapakan, ruko menjual ruko. Ini kota mati. Kita akan membangun kota mati lagi somewhere di pantai 100 meter dari bibir Jakarta. Siapa yang kontrol ini? Ini kan restricted area. Siapa yang kontrol ini? Bagaimana dengan keamanan nasional? Saya dukung pendapat tentang ekologi, tapi jangan lupa tentang keamanan nasional, Pak. Apa yang terjadi di Kapuk Muara? Jadi tempat apa di situ? Ya kan? Tempat crime pernah. Ini yang harus dipikirkan. Bahwa itu terjadi di bibir Jakarta. Siapa yang bisa kontrol 17 blok itu? Yang Anda mengatakan 10 hektar. Ini wilayah administratif mana? Di mana ada kelurahan di situ? Di mana akan ada pospol di situ? Gak jelas. Apakah 5 atau 15% yang dituntut itu lahan atau fulus? Kan kita nggak tahu. Kita nggak mendengar ada tuntutan lahan untuk kepentingan pos keamanan, pos administrasi kelurahan. Dan ini harus dipikirkan masak-masak, Pak. Kita ini perlu keamanan nasional. Walaupun istilah itu sekarang, maaf Pak ya, oleh zaman reformasi menjadi tidak populer. Tapi saya kira ini istilah yang tetap baik. Keamanan nasional itu harus kita concern. Ini bukan hanya concern bapak-bapak dari TNI ya. Jadi concern kita sebagai rakyat. Apalagi saya walawa Pak, waktu zaman tahun 62. Jadi ini kita harus concern kita, jadi nggak bisa begitu saja hanya dengan AMDAL, hanya dengan ekosistem. Oke, itu harus, tetapi harus dengan pendekatan security. Nggak bisa enggak. Kita harus mengamankan negara kita sendiri. Terima kasih. Pemirsa, ada kegalauan sebenarnya dari diskusi kita. Galau karena apa yang terjadi, berulang kali pergantian KPK, hal yang sama terjadi lagi. Korupsi berjamaah terjadi lagi. Apalagi kalau benar ada kolusi antara legislatif, eksekutif, mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi. Jadi kenapa kita tidak berubah? Pertanyaannya itu. Jawabannya ada di India. Ketika kita memilih politisi yang sama pada setiap pemilihan atau pemilu, maka jelaslah pesan yang kita kirim bahwa kita tidak ingin berubah. Kata Sudhakar, penulis India. Kita ketemu ILC yang akan datang. Jangan biarkan Jakarta tenggelam diguyur hujan, atau biarkan Jakarta tenggelam menenggelamkan kehidupannya. Sadarkanlah jiwa-jiwa yang berjiwa, bahwa Jakarta adalah ibunya kota, perlu dijaga, diajak bicara, perlu bernafas, perlu bergerak.
Anda baru saja menyaksikan Indonesia